帮助，别吵了，互相帮助。魂受损本就必死。爹，想要破开耗时极久。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-559. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 558. Kemarin, para serangga pemakan jiwa telah berhasil melakukan pengepungan yang mengakibatkan mereka tidak bisa pergi kemana-mana lagi dan harus berhadapan langsung dengan para serangga. Pada awalnya, pertarungan berjalan dengan lancar, sebab baik kelompok Qingchen maupun yang lainnya dapat memberikan perlawanan. Tapi ini tidaklah berlangsung lama, sebab para serangga kembali berdatangan. Kali ini jumlah mereka jauh lebih banyak. Alhasil, pertarungan pun mulai timpang sebelah, karena orang-orang sudah mulai kelelahan. Para serangga berhasil mengalahkan beberapa orang dan membuat yang lainnya hilang kendali. Hal ini juga sempat dialami oleh Qingchen. Kekuatan serangga mencoba untuk mengambil alih tubuhnya. Akan tetapi, Qingchen dapat dengan mudah memberikan perlawanan. Berkat hal itu jugalah dia bisa tahu mengenai kelemahan dari para serangga. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertahanan yang dibentuk oleh Juryu bersama Qiansu telah berhasil menahan serangan dari para serangga. Tidak berhenti sampai di situ saja, Qiansu kembali melakukan serangan yang mengakibatkan para serangga berhasil dirinya habisi. Hanya dalam satu kali serangan saja. Pada akhirnya, Juryu pun menjadi sadar kalau kekuatan dari alam pedang memiliki pengaruh yang besar untuk dapat mengalahkan para serangga. Melihat pertahanan yang mereka bentuk membuat orang-orang di sana ingin masuk ke dalam. Hanya saja, Juryu tidak niatan untuk membiarkan mereka masuk. Jadi, beberapa serangan pun telah dirinya lancarkan untuk menahan pergerakan mereka. Tentu saja hal ini membuat orang-orang di sana kesal. Padahal mereka berada di dalam satu tim, namun malah tidak saling membantu. Juryu sama sekali tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Alhasil, para ketua pun mencoba untuk bernegosiasi kepada mereka, yang mana mereka pun berjanji akan membiarkan kelompok Qingchen memilih dulu jika berhasil menemukan harta karun. Tawaran ini membuat Qingchen tertarik, jadi dia meminta Juryu untuk membiarkan mereka masuk. Pada akhirnya, pertahanan pun terbuka dan orang-orang ini masih dapat bernapas lega. Setelah memastikan tidak ada yang tertinggal, jadi Qingchen pun mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Hanya saja, pria yang sebelumnya sempat protes masihlah kesal atas apa yang Juryu katakan. Jadi dia pun berjanji jika dia berhasil menemukan celah maka akan menghabisinya. Niatan tersebut sudah diketahui oleh Qingchen. Jadi dia pun membuka satu celah agar serangga pemakan jiwa dapat masuk dan menyerangnya. Rencana Qingchen berhasil dan mengakibatkan pria ini pun harus kehilangan kendali atas tubuhnya. Tanpa berlama-lama, Qingchen langsung saja melancarkan serangan kepada pria tersebut. Dengan begini seharusnya tidak ada yang protes karena bagaimanapun jiwanya telah rusak. Sedangkan apa yang Qingchen lakukan hanyalah menghabisinya sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati. Namun tetua ini penasaran bagaimana satu serangga dapat masuk. Ia pun berpikir kalau Qingchen sengaja melakukannya. Juryu memintanya untuk diam karena seharusnya mereka itu bersyukur sudah dilindungi oleh mereka. Namun malah terus protes. Terlebih lagi, mempertahankan pelindung ini bukanlah perkara yang mudah. Jadi bisa saja ada celah yang terbuka. Jika mereka tidak percaya kepadanya, maka Juryu mempersilahkan mereka untuk pergi meninggalkan pelindungnya. Apa yang Juryu katakan pun seketika saja membuat tetua ini terdiam.
Perjalanan terus mereka lakukan sampai kelompok Kinchan hampir mendekati susunan formasi. Semakin banyak juga para serangga yang telah berdatangan. Untung saja mereka sudah berada di tempat yang aman, sebab ada semacam penghalang yang tidak dapat dimasuki oleh para serangga. Kinchan meminta Qiansu dan Jiruyu untuk melepaskan pelindung. Para ketua pun merasa senang karena situasi yang menegangkan telah berlalu. Saat kemudian muncullah sebuah jalan yang akan membawa mereka pergi ke tempat selanjutnya. Ini bukanlah jalan sembarangan karena dipenuhi oleh energi spiritual yang melimpah. Bahkan ini dapat mereka rasakan secara jelas. Tidak ingin berlama-lama, mereka pun segera melakukan perjalanan menuju tempat selanjutnya. Tidak lupa kelompok Kinchan juga menyusul. Sesaat kemudian mereka telah sampai di tempat yang agak misterius. Hanya saja di sana dipenuhi oleh begitu banyak batu asli berkualitas tinggi. Dan juga ada buah peraturan. Melihat apa yang ada di depan sana seketika saja membuat Kinchan tertarik, begitu pula dengan para ketua lainnya. Bahkan salah satu dari ketua ini tidak dapat menahan dirinya dan langsung saja mencoba untuk mengambilnya. Akan tetapi itu tidaklah semudah yang dia kira karena ada semacam pelindung yang tidak kelihatan. Ketua ini pun meminta maaf. Ia tidak niatan untuk mengambilnya sebab hanya ingin menguji kekuatan larangan pada tempat tersebut. Untung saja tindakannya masihlah dapat dimaafkan. Berhubung di sini terdapat begitu banyak batu asli dan buah aturan, jadi mereka harus membaginya secara adil. Sedangkan larangan di hadapan ketua ini mungkin akan membutuhkan waktu yang lama agar bisa membongkarnya. Ketua ini pun mencoba untuk melakukan serangan secara langsung. Akan tetapi hal itu sama sekali tidaklah mempan. Ketua lainnya juga ingin mencoba, namun hasilnya tetap sama seperti tetua sebelumnya. Mereka pun yakin setidaknya membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan untuk dapat membuka larangan tersebut. Selain itu, waktu mereka di alam Yukuno juga tidaklah banyak, karena alam ini akan segera tertutup. Mereka pun bingung harus mengambil tindakan seperti apa, hingga ketua Sang Uji akan mencoba untuk melakukan serangan dengan metode yang dia miliki. Hanya saja hasilnya tetap sama dan seakan-akan pertahanan itu tidak mengalami kerusakan apapun. Namun Sang Uji menyadari ada yang tidak beres pada pilar-pilar di sana. Jadi dia pun segera melakukan pengamatan karena pilar tadi sempat mengeluarkan cahaya. Benar saja di saat Sang Uji menyentuhnya, kedua pilar cahaya pun mulai bereaksi. Entah apa yang terjadi sebab tiba-tiba saja inti formasi pertahanan mengalami sesuatu yang tidak biasa. Bagi para ketua lainnya, Sang Uji sudah menemukan jawaban pada larangan tersebut. Sedangkan Kinchan juga cukup tertarik kepada Sang Uji karena dia begitu pandai dalam memahami formasi terlarang dari ras iblis. Sebenarnya dia menyadari ada sesuatu yang sedang Sang Uji sembunyikan. Akan tetapi lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kinchan menyadari kalau formasi ini sepenuhnya masihlah belum selesai. Jadi dia pun meminta orang-orang untuk membantunya. Dia telah menunjukkan titik mana saja yang harus diisi oleh mereka. Sebab dengan begitulah mereka dapat membantu dirinya untuk membongkar inti formasi tersebut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.